Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Pelayanan di Marketplace. Gereja telah mengajarkan orang bagaimana memberi dari penghasilan mereka, tetapi belum cukup mengajarkan bagaimana menggunakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri mereka untuk menciptakan nilai di dunia kerja dan pasar. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa setiap bulan orang terus berdoa, Tuhan, aku membutuhkan terobosan finansial lagi. Gereja, bagaimana jika terobosan itu tidak selalu berarti ada cek atau uang lain yang tiba-tiba jatuh ke tangan kita? Bagaimana jika sebagian dari terobosan itu adalah menemukan apa yang sebenarnya sudah Tuhan taruh di tangan kita? Kita membutuhkan pelayanan di dunia kerja dan marketplace. Bukan karena marketplace lebih penting daripada gereja lokal, tetapi karena kerajaan Allah tidak pernah dimaksudkan untuk dibatasi hanya di dalam gedung gereja. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia," Matius 5 ayat 14. Bukan hanya terang di dalam gedung gereja, dunia. Artinya orang percaya seharusnya membawa karakter kerajaan Allah, hikmat, keunggulan, pelayanan, solusi, dan Injil ke dalam pendidikan, bisnis, pemerintahan, teknologi, kesehatan, media, berbagai bidang keahlian, kewirausahaan, dunia koperasi, pengembangan masyarakat, dan setiap bidang yang sah tempat manusia hidup dan bekerja. Kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak orang percaya yang memegang mikrofon. Kita membutuhkan orang percaya yang menyelesaikan masalah. Yusuf mengelola perekonomian. Daniel melayani di dalam pemerintahan. Lydia adalah seorang pedagang. Priscilla dan Aquila adalah pembuat tenda. Paulus bekerja dengan tangannya sendiri. Amsal 31 menggambarkan seorang perempuan yang membeli ladang, menghasilkan barang, menjual dagangan, dan mengelola rumah tangganya. Alkitab tidak menggambarkan pekerjaan yang produktif sebagai sesuatu yang kurang rohani hanya karena dilakukan di luar gedung gereja. Dan salah satu gambaran terbesar tentang prinsip ini terlihat dalam kisah Elia dan seorang janda. Dalam 1 Raja-Raja 17, Elia bertemu dengan seorang janda pada masa kelaparan. Ia sedang mempersiapkan apa yang menurutnya akan menjadi makanan terakhir bagi dirinya dan anaknya. Ia melihat kekurangan. Tetapi perhatikan apa yang terjadi. Elia tidak memulai dengan menunjuk kepada sesuatu yang tidak dimiliki perempuan itu. Mukjizat tersebut melibatkan apa yang sudah ada di rumahnya, tepung dan minyak. 1 Raja-Raja 17:16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Sekarang jangan memelintir ayat ini ya. Ini bukan formula Alkitab yang menjanjikan bahwa setiap orang bisa memulai bisnis lalu secara ajaib menjadi kaya. Konteksnya adalah penyediaan Tuhan secara supernatural di tengah kelaparan. Ketika janda itu merespons dalam iman terhadap firman Tuhan melalui Elia. Tetapi ada prinsip penata layanan yang layak kita lihat. Tuhan menyediakan melalui sumber daya yang sudah ada di lingkungan perempuan itu. Dan Alkitab memberikan contoh yang bahkan lebih jelas dalam 2 Raja-Raja 4. Ada seorang janda lain yang tenggelam dalam hutang. Penagih hutang akan datang. Anak-anaknya berada dalam bahaya. Elisa bertanya kepadanya di 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Apakah yang ada padamu di rumah? Pertanyaan ini sangat kuat untuk dibahas ya. Ia pada dasarnya menjawab, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun. Kemudian ia teringat, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tunggu sebentar. Pertama dia berkata tidak punya apa-apa. Kemudian kecuali. Sebagian dari kalian sedang hidup di antara kata tidak ada apa-apa dan kecuali. Aku tidak punya apa-apa, kecuali 20 tahun pengalaman memimpin. Aku tidak punya apa-apa, kecuali aku tahu bagaimana mengajar. Aku tidak punya apa-apa, kecuali orang-orang terus datang kepadaku untuk meminta nasihat tentang pernikahan. Aku tidak punya apa-apa, kecuali aku mengerti akuntansi. Aku tidak punya apa-apa, kecuali aku tahu bagaimana mengatur bisnis. Aku tidak punya apa-apa, kecuali aku sudah mengembangkan kurikulum. Aku tidak punya apa-apa, kecuali aku pernah melewati sesuatu yang mengajariku bagaimana membantu orang lain melewatinya.
Berhentilah mengabaikan kecuali yang ada dalam hidupmu. Karena terkadang kita meminta Tuhan memberikan deposit baru, sementara kita mengabaikan apa yang sudah Dia depositkan ke dalam diri kita. Saya suka mengatakannya seperti ini. Tuhan tidak akan menuntut penarikan dari tempat di mana Dia tidak pernah melakukan deposit. Jika Tuhan memanggilmu untuk melayani di suatu tempat, jangan langsung berasumsi bahwa kamu kosong. Tanyakan, apa yang sudah Dia taruh di tangan saya? Pengalaman, pengetahuan, relasi, keterampilan, kreativitas, hikmat, kesaksian hidup, pendidikan, akses, karunia, sebuah solusi. Kemudian lihat apa yang Elisa katakan kepada janda itu. Ia mengumpulkan bejana, ia menuangkan minyak. Minyak itu bertambah banyak. Kemudian Elisa berkata di 2 Raja-Raja 4 ayat 7, "Pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu, dan engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Jangan lewatkan kata-kata ini. Pergi, jual, bayar, hidup. Itu bukan mengemis, itu bukan manipulasi, itu bukan memaksa jemaat untuk memberikan uang. Ada produksi, pertukaran, penata layanan, dan penyediaan. Mujizat tersebut menghasilkan sesuatu yang bisa masuk ke dalam sebuah pertukaran ekonomi. Dia memiliki sesuatu yang bernilai. Ada orang lain yang membutuhkan nilai tersebut. Nah, itu dijual, utangnya diselesaikan, kebutuhan keluarganya tercukupi. Gereja, ini adalah percakapan tentang marketplace, dan ada kerangka sederhana yang dapat dipelajari orang percaya dari kisah ini. Adanya masalah, ada pertanyaan, ada proses, ada solusi, ada kehidupan, ya. Jadi masalahnya apa? Janda itu memiliki utang dan sumber daya yang terbatas. Pertanyaannya apa? Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Prosesnya apa? Kumpulkan bejana dan mulai menuangkan minyak. Solusinya apa? Minyak bertambah menjadi sesuatu yang bernilai. Kehidupannya apa? Jual, lunasi utang, dan hiduplah dari sisanya. Sekarang terapkan prinsip ini pada panggilanmu di marketplace. Yang pertama, poin pertama, identifikasi masalah. Jangan mulai dengan bagaimana saya bisa menghasilkan uang. Mulailah dengan siapa yang bisa saya bantu. Nilai di marketplace dimulai dari masalah. Masalah apa yang dimiliki sekolah? Masalah apa yang dimiliki perusahaan? Masalah apa yang dihadapi orang tua? Masalah apa yang dihadapi para pengusaha? Masalah apa yang dihadapi komunitasmu? Karena karuniamu menjadi bernilai secara ekonomi ketika karunia itu menghasilkan solusi yang nyata dan sah bagi kebutuhan seseorang. Poin kedua, apa yang sudah ada di rumah saya? Mungkin kamu seorang guru. Kamu memahami bagaimana mengelola kelas. Pengetahuan itu dapat dikembangkan menjadi pelatih profesional, kurikulum, konsultasi, training, sumber daya digital. Mungkin kamu sudah bekerja selama 20 tahun di bidang HR. Kamu memahami bagaimana mempertahankan karyawan dan membangun budaya kerja. Keahlian itu dapat dikembangkan menjadi workshop perusahaan, pelatihan kepemimpinan, konsultasi, atau kursus. Mungkin kamu seorang pendeta yang sangat baik dalam berkomunikasi. Kemampuan itu tidak harus berhenti di belakang mimbar. Kamu dapat mengajarkan kepada organisasi tentang komunikasi, penyelesaian konflik, kepemimpinan, public speaking, pengembangan tim. Mungkin kamu seorang ibu yang telah mengembangkan sistem efektif untuk membantu anak-anak menjadi lebih terorganisasi. Pengetahuan itu berpotensi menjadi workshop bagi orang tua, sumber daya, pelatihan, kurikulum. Pertanyaannya bukan hanya apa karunia saya. Tanyakan masalah apa yang bisa diselesaikan oleh karunia ini. Poin ketiga, bangun bejananya. Janda itu memiliki minyak, tetapi dia membutuhkan bejana. Karuniamu mungkin adalah minyaknya, tetapi apa wadahnya? Seminar, workshop, buku, kurikulum, paket konsultasi, program coaching, training, sumber daya digital, metodologi yang dapat dilisensikan ya, di licensing ya, jasa profesional. Sebagian orang percaya memiliki minyak tanpa bejana. Mereka punya karunia tetapi tidak dikemas. Mereka punya pengetahuan tetapi tidak terorganisasi. Mereka punya pengalaman tetapi tidak bisa menjelaskan masalah apa yang mereka selesaikan.
Kemudian mereka berkata, tidak ada orang yang mau membayar saya. Membayar kamu untuk apa? Kemaslah minyaknya. Poin keempat, bawa solusinya ke marketplace. Elisa berkata, pergilah, jual minyak itu. Tidak ada yang secara otomatis menjadi tidak rohani hanya karena melibatkan perdagangan yang sah. Uang dipertukarkan setiap hari karena seseorang menyelesaikan masalah orang lain. Dokter menyelesaikan masalah kesehatan. Mekanik menyelesaikan masalah transportasi. Akuntan menyelesaikan masalah keuangan. Konsultan menyelesaikan masalah organisasi. Pembicara dapat menyelesaikan masalah pendidikan, komunikasi, kepemimpinan, budaya, atau pengembangan. Marketplace tidak membayarmu hanya karena kamu diurapi. Marketplace membayar nilai yang benar-benar kamu berikan. Dan imanmu seharusnya membuatmu semakin berintegritas dalam memberikan nilai tersebut, bukan merasa berhak menerima pembayaran tanpa memberikan nilai. Poin kelima, kelola apa yang kembali ke tanganmu. Disinilah kita sering gagal. Elisa tidak berkata, sekarang kamu punya uang, langsung naikkan gaya hidupmu. Dia berkata, bayar hutangmu, kemudian hiduplah dari sisanya. Itulah penata layanan gereja. Kita tidak bisa terus berkhotbah tentang terobosan finansial tanpa mengajarkan pengelolaan keuangan. Buat anggaran, menabung, bayar kewajiban, hilangkan utang yang merusak, memberi dengan murah hati, berinvestasi dengan bijaksana, bangun dana cadangan, buat perencanaan, hiduplah sesuai kemampuan. Setelah mengelola apa yang sudah ada di tanganmu, Yesus berkata di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan disinilah gereja membutuhkan sebuah perubahan yang serius. Bayangkan jika gereja tidak hanya mengajarkan memberilah, tetapi juga mengajarkan bangunlah, kelolalah, ciptakan, selesaikan, kelola, layanilah, kembangkanlah. Bayangkan jika orang percaya belajar bagaimana mengubah keahlian yang sah menjadi solusi yang benar-benar melayani orang lain. Maka daripada terus-menerus mendesak orang untuk memberi, kita akan mengembangkan orang-orang yang memang memiliki sesuatu untuk diberikan. Dan dengarkan baik-baik, ini bukan berarti orang miskin kekurangan iman. Ini bukan berarti setiap kesulitan finansial terjadi karena pengelolaan yang buruk. Ini bukan berarti memberi menjamin kekayaan, ya. Dan tentu saja ini bukan berarti kekristenan adalah skema untuk menjadi kaya. Itu bukan Injil. Yesus Kristus bukan kekayaan adalah harta kita. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan tentang penata layanan, ketekunan, hikmat, pekerjaan, kemurahan hati, dan kesetiaan. Jadi sebuah keluarga tidak seharusnya dimanipulasi hingga merasa harus memilih antara mempertahankan atap di atas kepala anak-anak mereka atau membuktikan iman mereka dengan menyerahkan uang sewa rumah kepada seorang pengkhotbah. Paulus berkata bahwa memberi harus dilakukan bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Paksaan bukanlah kemurahan hati. Jadi apa yang seharusnya kita ajarkan? Bagaimana mengelola penghasilan? Bagaimana menciptakan nilai yang sah? Bagaimana mengembangkan keterampilan? Bagaimana menghilangkan utang yang tidak perlu? Bagaimana menabung? Bagaimana membangun? Bagaimana memberi dari kondisi yang sehat? Bagaimana mengenali apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dan bagaimana membawa karakter kerajaan Allah ke dalam marketplace. Karena mungkin kamu tidak membutuhkan satu lagi doa yang berkata, di mana terobosan saya Tuhan? Mungkin Tuhan sedang menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang Elisa tanyakan kepada janda itu. Apa yang ada di rumahmu? Apa yang bisa kamu ajarkan? Apa yang bisa kamu bangun? Apa yang bisa kamu selesaikan? Apa yang bisa kamu perbaiki? Apa yang bisa kamu kemas? Siapa yang bisa kamu layani? Pengetahuan apa yang selama ini kamu memiliki tetapi tidak pernah kamu kembangkan? Pengalaman apa yang pernah kamu lewati? Keterampilan apa yang selama ini kamu anggap biasa karena bagimu hal itu terasa alami? Minyakmu mungkin sudah ada di rumahmu. Sekarang carilah bejananya. Kembangkan, kemas, bawa kepada orang-orang yang membutuhkannya. Layani dengan keunggulan. Kelola hasil yang dipercayakan kepadamu. Berilah dengan murah hati dan muliakan Tuhan melalui semuanya. Karena marketplace ministry bukan berarti meninggalkan gereja. Marketplace ministry berarti menolak untuk percaya bahwa kerajaan Allah berhenti di depan pintu gereja.
Dunia tidak hanya membutuhkan orang Kristen yang bisa berseru di dalam gedung gereja. Dunia membutuhkan orang percaya yang bisa menyelesaikan masalah di luar gedung gereja. Apa yang ada di rumahmu? Kalau kamu adalah orang percaya yang tahu bahwa kamu memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, atau karunia yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar di marketplace. Haleluya. What a powerful word ya tentang marketplace. Oke teman-teman, udah 15,5 menit ini. So, thank you ya. Tuhan memberkati. Have a great holiday today.